got so much motherfucking design on right now. Nama saya Alvino Pasha Saputra dari kelas 8F. Saya akan meresensi buku yang berjudul Kisah Perjuangan Wali Songo dan penerbitnya bernama Lintas Media Jombang. Generasi pertama Wali Songo adalah Syekh Subagir. Di Magelang terdapat sebuah bukit yang berada di tengah-tengah kota. Bukit itu sangat terkenal karena menjadi salah satu tampakan para taruna AKP. Bahkan bukit itu menjadi salah satu ciri khas kota itu. Namanya Bukit Tidar atau lebih dikenal sebagai Gunung Tidar. Karena Gunung Tidar merupakan pusat atau titik tengah Pulau Jawa. Syahda dahulu kala, tanah Jawa masih berupa hutan belantara yang tiada seorang pun berani tinggal di sana. Sebagian besar wilayah Jawa ini dahulu masih dikuasai sebagai berbagai makhluk halus. Konon tanah Jawa yang dikelilingi laut ini bak perahu yang mudah oleh ombak laut yang besar. Maka melihat itu para dewata segera mencari cara untuk mengatasinya. Maka berkumpullah para dewa untuk membahas persoalan tanah Jawa yang tidak pernah tenang oleh hantaman ombak itu. Diutuslah sejumlah dewa untuk tugas menenangkan pulau ini. Mereka membahas sejumlah bala tentara untuk menuju pulau Jawa sebelah barat. Namun tiba-tiba pulau Jawa kembali oleng dan berat sebelah karena para dewa dan bala tentara yang menempati wilayah barat. Agar seimbang, sebagian kembali ke timur, namun usaha ini tetap gagal. Melihat kenyataan itu, maka para dewa sibuk mencari jalan pemecahan. Setelah beberapa waktu berembuk, maka didapatkanlah sebuah ide cemerlang. Mau tak mau, para dewa harus menciptakan sebuah paku raksasa, dan paku itu akan ditancapkan di pusat tanah Jawa, yaitu titik tengah yang dapat menjadikan pulau Jawa seimbang. Paku raksasa ditancapkan itu konon dipercaya sebagian besar masyarakat sebagai Gunung Tidar, dan setelah paku raksasa itu ditancapkan, pulau Jawa menjadi tenang dari hantaman ombak. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Gunung Tidar pada mulanya hanya ditinggali oleh para jin setan yang konon dipimpin oleh satu jin bernama Kiai Semar. Kiai Semar tidak sama tokoh Semar dalam dunia perwayangan. Kiai Semar menguasai Gunung Tidar ini konon jin sakti yang terkenal seram. Setiap ada manusia yang mencoba untuk tinggal di sekitar Gunung Tidar, maka tak segan Kiai Semar mengutus anak buahnya yang berupa raksasa. Sampai kembali di Tidar berpasang-pasangan, manusia yang diajak serta oleh Syekh Bagir tinggal lebih dulu di daerah sebelah timur Gunung Tidar yang sekarang dikenal sebagai nama Desa Trauna. Konon desa itu berasal dari keturunan, tapi ada yang menganggapnya sebagai daerah pertama kali sahabat Syekh Bagir diturunkan dan tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Setelah itu Syekh Bagir berangkat ke puncak Gunung Tidar untuk bersemedi. Tombak pusaka sakti Syekh Bagir ditancapkan di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar tombak itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi Kiai Semar dan wadia balanya. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Kiai Semar dan sebagian tentaranya melakukan diri ke timur, dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Kiai Semar ada yang melarikan diri ke Alas Roban, bahkan ke Gunung Serandil. Kiai Semar ada yang melarikan tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan dimakamkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak seperti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Syekh Bagir pun akhirnya memboyong sahabat-sahabatnya untuk membuka tempat tinggal baru di Gunung Tidar dan sekitarnya. Terima kasih.